warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk dalam belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, minggu lalu kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, untuk pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan ingin ibu sampaikan. Nah, simak tujuan pembelajaran berikut ini ya. Nah, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah tahu kan apa tujuan kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam? Baiklah anak-anak ibu, untuk itu simak video ini ya. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyasa menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyasa. Dengan izin Allah, Nabi Ilyasa sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyasa membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyasa melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyasa. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian, hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tidak lama kemudian, mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Bagaimana anak-anak ibu? Videonya menarik bukan? Apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil dari kisah tersebut? Iya, betul sekali. Bahwasannya Nabi Ilyas alaihissalam adalah seseorang yang sangat sabar. Beliau tidak pernah marah ketika kaumnya tidak mau mengikutinya. Beliau bahkan mau berdoa kepada Allah setelah mereka jahat kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Di dalam cerita dijelaskan bahwa Allah telah mengazab kaumnya, menjadikan kota tersebut ringan sehingga banyak ternak yang mati, tumbuhan yang tidak bisa hidup, dan bahkan ada yang meninggal karena kelaparan. Tetapi Nabi Ilyas tidak balas dendam. Bahkan beliau dengan senang hati berdoa kepada Allah agar diturunkannya hujan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Dan akhirnya pun mereka bisa hidup kembali seperti biasa. Tumbuhan yang subur, ternak yang sehat-sehat, dan mereka pun tidak kelaparan lagi.
Tetapi memang dasar manusia tidak bersyukur dan suka mengingkar janji. Setelah ia berjanji, dia pun mengingkari. Sama halnya dengan kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah beberapa tahun mereka merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengulang kembali perbuatannya, yaitu menyembah berhala. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak ibu kalau kita sudah berjanji dan mengingkarinya? Apakah Allah suka dengan seseorang yang begitu? Tentu tidak, ya kan? Nah, untuk itu anak-anak ibu, janganlah suka mengingkar janji. Apabila sudah berjanji, maka apa yang harus dilakukan? Ya betul, harus ditepati. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, terima kasih atas atensinya hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, maka hendaknya kita meneladani sifat-sifat terpuji dari Nabi Ilyas alaihissalam. Anak-anak ibu semuanya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat meneladani sifat terpuji dari Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk itu, marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.